Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bre, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Gimana? Kalian masih sahur tapi siangnya makan di warteg dan maghribnya ikut buka bareng keluarga? Lemah. Saya manusia biasa. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum film The Mist yang dirilis pada tahun 2007. Bergenre horor fiksi ilmiah, thriller psikologis, film ini mengisahkan orang-orang yang berlindung dari bencana alam buatan manusia. Di dalam supermarket, rasa panik dan ketakutan membuat orang-orang menunjukkan tentang sifat asli dan perilaku nyata manusia saat dihadapkan dalam situasi antara hidup dan mati. Asli bre, film ini bagus banget. Mimin bahkan tidak menyangka cerita dalam film ini sangat menarik dan memiliki konflik yang begitu kompleks. Oke, dengan tanpa banyak berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan seorang pria bernama David Drayton, seorang seniman pembuat poster film. Ia tinggal bersama istri dan putranya bernama Billy di rumah yang terletak di pinggiran kota dekat danau. Malam itu, kota diguyur hujan lebat disertai badai hebat. David mengevakuasi anak dan istrinya ke dalam basement rumah. Akibat badai yang melanda semalam, beberapa pohon milik tetangganya tumbang merusak jendela rumah dan perahu milik David. Mau tidak mau, David pun harus membicarakan hal tersebut pada tetangganya Norton yang dikenal agak sedikit kurang ramah. Menemuinya, David langsung terus terang meminta ganti rugi pada Norton. Di luar dugaan, tanpa adanya perdebatan seperti apa yang David pikirkan akan terjadi, Norton mau membayar kerugian yang diakibatkan oleh pohon miliknya pada David. Meskipun Norton dikenal kurang ramah kepada para tetangga, tapi dia ternyata memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, tidak seperti tetangga Mimin. Pagi itu, Norton juga mengajak David pergi bersama ke kota untuk berbelanja kebutuhan bulanan dan keperluan perbaikan rumah. Well, CMP's out, of course. Daddy, look. Di jalan saat menuju ke kota, mereka berpapasan dengan beberapa mobil orang-orang dari pemerintahan yang terlihat sedang sangat terburu-buru, melibatkan polisi, pasukan militer, dan beberapa ilmuwan. Dari sedikit informasi yang David dan Norton ketahui, orang-orang tersebut sedang membuat proyek ilmu pengetahuan di atas gunung. Sesampainya di kota, mereka memutuskan mampir terlebih dahulu di supermarket. Terlihat supermarket pagi itu sangat ramai pengunjung karena orang-orang banyak datang berbelanja untuk mempersiapkan diri dari badai yang kemungkinan akan datang kembali. Saat masing-masing orang sedang sibuk memilih apa yang akan dibeli, perhatian mereka teralihkan oleh suara sirene mobil polisi dan pemadam kebakaran yang melintas. Melihat itu, semua orang saling menanyakan pada satu sama lain apakah yang sedang terjadi, berharap semua baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian, setelah itu terlihat tak jauh dari supermarket, kepulan kabut putih bergerak semakin mendekat. Dan dari dalam kabut, Tuan Miller dengan luka yang cukup parah berlari ke supermarket dengan panik, membuat semua orang ketakutan sekaligus kebingungan. Sembari mengatur nafasnya yang terengah-engah, Tuan Miller menyuruh siapapun untuk secepatnya menutup seluruh pintu supermarket. Tuan Miller memperingatkan bahwa kabut putih itu sangat berbahaya. Dia melihat sosok makhluk misterius ada di dalam kabut tersebut. Makhluk itu menghabisi siapapun yang berada di dalam kabut. Tuan Miller mengaku dirinya menyaksikan temannya diseret dan dibunuh dengan cepat oleh makhluk tersebut. Salah seorang pria yang tidak percaya dengan perkataan Tuan Miller nekat keluar berlari ke mobilnya. Saat si pria masuk ke dalam kabut, orang-orang tidak bisa lagi melihatnya dan It's okay. semua orang diam terpaku ketakutan mendengar jeritan keras pria tersebut. Setelah kejadian itu, tidak ada satu orang pun yang berani keluar lagi dari pintu.
Kecuali seorang wanita berambut pendek, sebut saja dia Ibu Wanda. Karena sangat mengkhawatirkan kedua anaknya yang masih kecil-kecil, Ibu Wanda nekat ingin keluar. Meskipun sudah diperingatkan bahwa keluar dari sana bukanlah ide yang bagus, Ibu Wanda yang sebenarnya ketakutan pun meminta tolong pada satu persatu dari mereka untuk mengantarnya pulang. Namun semua orang yang saat ini sedang sama ketakutannya menolak permintaan Ibu Wanda. Sambil mengucapkan sumpah serapah kepada semua orang, Ibu Wanda nekat keluar dari sana demi kedua anaknya. David menenangkan Billy yang saat itu juga merasa sangat ketakutan. Bahkan karena saking ketakutannya Billy, sampai-sampai dia mengalami demam. Amanda menolong David dengan mengambilkan obat penurun panas. Sementara David sendiri pergi ke ruang belakang mengambil selimut untuk Billy. Di ruang belakang, David mendapati seluruh ruangan dipenuhi asap akibat generator mengalami konsleting karena mesin terlalu panas. Takut jika dibiarkan akan meledak nantinya, David pun inisiatif mematikan generator. Setelah mematikan generator dan mendapatkan sedikit keapesan, David melanjutkan pencariannya, mencari selimut untuk Billy. Namun saat David belum menemukan selimutnya, dia dikejutkan dengan suara dari pintu rolling door yang dihantam dengan keras dari luar. David pun berlari ke toko untuk memperingatkan pada semua orang bahwa ada makhluk yang mencoba masuk lewat pintu belakang. Jim dan Myron tidak mempercayai perkataan David, meyakini David saat ini hanya sedang berhalusinasi karena ketakutan saja. Untuk memastikannya, David pun meminta mereka mengecek sendiri. Ditemani oleh Oli, si pegawai kasir supermarket, dan Norm, tukang bongkar muat toko, David kembali ke ruang belakang untuk menunjukkannya. David menjelaskan bahwa dirinya lah yang mematikan generator karena mesinnya terlalu panas. Jim dan Myron yang adalah seorang mekanik menyalakan kembali generatornya untuk mengetahui sumber permasalahan yang mengakibatkan generatornya panas. Myron yakin penyebab generatornya panas karena ada yang menutupi ventilasi dan menyumbatnya di luar sana. Mengetahui hal itu, Norm meminta Myron untuk menyalakan kembali generatornya agar rolling door dapat dibuka dan Norm akan keluar untuk membersihkan ventilasinya. David memperingatkan Norm bahwa di balik pintu tersebut ada makhluk berbahaya yang siap memangsa mereka. Tapi Norm tidak mendengarkan peringatan David. Berkali-kali David berusaha mencegah Norm untuk keluar, tapi Norm malah mengejek David, mengatakan bahwa David hanyalah seorang pria pengecut. Tidak menyerah, David mencoba memperingatkan pada Myron dan Jim. Namun Myron dan Jim yang malah merasa diremehkan oleh David, padahal sebenarnya David benar-benar mengkhawatirkan mereka. Tidak mendengarkan peringatan David, Jim dan Myron pun menyalakan generatornya, membuka pintu rolling door, membiarkan Norm keluar dan... Oh! Any boogeyman? Pretty scary, ain't it, Norm? What the fuck? Ah, get it off! Get off me! Help me! Help me! Somebody. Baru saja pintu dibuka, beberapa tentakel menyerang Norm, melilitnya dengan erat dan menariknya dengan kuat. David sekuat tenaga memegangi tubuh Norm, menahannya agar tidak tertarik oleh si makhluk semakin jauh. Oli membantu David dengan mencoba menutup pintu rolling door-nya. Sementara Jim dan Myron tidak melakukan apa-apa, hanya bisa pelanga-pelongo ketakutan melihat tentakel-tentakel tersebut menarik tubuh Norm secara paksa. Bersamaan dengan Norm yang akhirnya terseret keluar, Oli berhasil menutup pintu rolling door-nya dan David mengkapak sedikit bagian tentakel si makhluk. Jim meminta maaf pada David karena tidak mendengarkan perkataannya, sehingga membuat Norm tewas. Karena emosi, David pun memukul wajah Jim, menyalahkannya atas kematian Norm. Singkatnya, setelah David berhasil menenangkan diri yang dibantu oleh Oli, mereka pun kembali ke toko. Mereka tidak tahu bagaimana cara memberitahukan kejadian barusan pada semua orang. Tapi mau tidak mau mereka harus memberitahukannya. Karena mengingat bagian depan toko seluruhnya terbuat dari kaca, mereka harus bekerja sama mencegah para makhluk masuk ke dalam. Masalahnya, tentu tidak akan mungkin orang yang tidak menyaksikan kejadian barusan akan langsung percaya dengan cerita mereka. Seperti contohnya Norton yang profesinya adalah pengacara, di mana semua hal yang ada di dalam pekerjaan dan hidupnya serta-merta
selalu menggunakan logika. Mendengar cerita dari David dan yang lainnya tentang makhluk bertentakel itu, jelas Norton tidak percaya. Norton bahkan marah karena merasa David dan yang lain sedang membuat lelucon di saat genting seperti ini. Oh, please, please. This is payback for wanting to humiliate me some more, right? So winning wasn't enough, huh? You want all these hicks stand around laughing at you. Talking behind Hey, my son's life. Now I need you. your ass, and this time you'll go to jail. Get your goddamn hands off of me! This man assaulted me. He assaulted me. You will... Here, it concerns you all. That's it. That's right. David dengan dibantu teman-teman lain yang ikut menyaksikan kejadian yang menimpa Norton menjelaskan tentang situasi yang sedang mereka alami sekarang. Tapi kembali Brown dan Tom yang juga belum percaya dengan cerita tersebut terus menyudutkan David. Akhirnya David pun mengajak Brown dan Tom pergi ke ruang belakang melihat bagian tentakel yang berhasil ia potong. Berbeda dengan Norton yang tetap teguh dengan pemikiran rasionalnya, dia tidak mau ikut dan menganggap semua itu hanyalah sebuah lelucon belaka. Sementara Brown dan Tom yang melihat langsung tentakel tersebut membantu David meyakinkan sebagian orang untuk percaya padanya. Kemudian mereka menumpuk barang-barang di dekat kaca untuk menahannya. Sementara di sisi lain, seorang wanita, sebut saja Carmody, sedang duduk berdoa di depan pintu toilet meminta petunjuk pada Tuhan yang dipercayainya. Carmody meyakini dirinya adalah orang terpilih dalam tanda kutip Nabi sebagai penyampai wahyu dari Tuhan kepada orang-orang. Hingga saat Amanda datang ke sana lalu meminta izin untuk menggunakan toilet, Carmody beranjak dan pergi dari sana. Amanda yang mendengar Carmody berbicara sendiri mencemaskannya. Amanda meminta Carmody agar tidak merasa sungkan untuk mengajak siapapun termasuk dirinya untuk berbicara. Semua orang merasakan ketakutan yang sama, tapi bersama-sama mereka pasti bisa melewatinya, ucap Amanda menegarkan Carmody. Mendengar itu, Carmody malah marah, mengatakan bahwa dirinya tidak butuh teman karena dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Carmody mengejek Amanda dengan mengatakan, saat membutuhkan seorang teman seperti Amanda, dirinya hanya sedikit jongkok dan mengejan untuk mendapatkannya. Di toko, Carmody kembali berulah dengan menyebarkan agama yang dianutnya kepada semua orang. Carmody berkhotbah bahwa bencana kabut yang saat ini sedang terjadi adalah bentuk dari murka Tuhan atas segala kesombongan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi. Cara untuk menghilangkan kabut tersebut adalah mereka harus mengorbankan darah seorang manusia yang masih murni, suci, belum memiliki dosa, yaitu anak kecil. Carmody yakin bahwa dengan mengorbankan nyawa beberapa anak kecil akan menyenangkan hati Tuhannya. Mendengar itu, jelas semua orang tidak mempercayainya dan tidak banyak dari mereka menganggap Carmody adalah wanita yang kurang waras. Di kubu David yang saat ini sedang mencari senjata untuk bertahan dari makhluk yang akan menyerang mereka kapanpun, kebetulan Amanda yang adalah seorang istri dari polisi kota memegang pistol bekal dari suaminya. Oli pun menawarkan diri untuk memegangnya karena dulu dia adalah seorang mantan juara olahraga tembak dan menembak target bukan menjadi hal yang sulit baginya. Konflik kembali terjadi di antara banyaknya orang yang ada di sana. Norton mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri saja. Norton mengumpulkan orang yang sepemikiran dan berpihak padanya. Setelah mendapatkan beberapa orang, Norton pun mengajak mereka untuk keluar mencari bantuan. Sadar dirinya tidak mampu menahan Norton, David menawarkan tali pada Norton untuk menariknya jika nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun tetap saja Norton yang sepenuhnya percaya bahwa tidak ada makhluk apapun di balik kabut kecuali zat beracun menolaknya. Tapi Tom menawarkan diri memakai tali tersebut untuk ikut rombongan Norton mengambil senapan yang ada di dalam mobil Cornell. Sebelum keluar menyusul rombongan Norton yang sudah keluar terlebih dulu, Tom berkata pada Carmody bahwa dirinya juga mengenal Tuhan, tapi Tuhan yang dia kenal bukanlah iblis yang haus darah. Center town. Keep it loose.
Orang-orang di dalam supermarket terdiam menunggu harap-harap cemas dengan penuh ketegangan. Setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba tali yang mengikat tubuh Tom tertarik dengan sangat kencang. Dengan dibantu yang lainnya, David menahan tali yang tertarik dengan sangat kuat, memberikan sensasi terbakar pada tangan mereka. Untuk beberapa saat terlihat tali terangkat tinggi ke atas, yang kemudian setelah itu tiba-tiba tali melonggar. Mereka pun bergegas menarik tali untuk menyelamatkan Tom. Tali yang semula berwarna putih itu berubah menjadi warna merah darah, menandakan terjadi sesuatu pada rombongan Norton dan Tom. Ketika David dan yang lain terus menarik tali, terlihat hanya tubuh bagian bawah Tom saja yang tersisa. Semua orang yang melihat itu menjerit histeris, ketakutan memikirkan bagaimana nasib mereka nanti. Begitu juga dengan Carmody, tapi di saat seperti itu Carmody mengambil kesempatan untuk menghasut orang-orang. Carmody meyakinkan apa yang dikatakannya soal Tuhan harus diberi pengorbanan adalah benar adanya. Di malam harinya, Jess, seorang dari anggota pasukan militer, menemui Sally, teman masa SMA-nya dulu. Berbincang-bincang menanyakan kabar satu sama lain. Sally yang sejak SMA mengetahui Jess menyukai dirinya pun menggodanya. Jess yang sekarang telah sukses menjadi seorang abdi negara membuat rahim Sally anget. Tanpa rasa malu, Sally pun mengkokop Jess. Hai cucu nenek, kecup. Beralih dari sana, kekhawatiran semua orang saat ini benar-benar terjadi karena tiba-tiba makhluk dari dalam kabut yang berbentuk serangga tapi memiliki ukuran tubuh tidak wajar hinggap di kaca luar toko. Semua menjadi sangat panik dan ketakutan ketika bertepatan setelah puluhan serangga itu datang. Burung-burung dengan bentuk tubuh yang tidak kalah anehnya menabrakkan diri ke kaca, menciptakan lubang di kaca yang pecah sebagai pintu masuk bagi para serangga dan burung-burung itu masuk. Dengan peralatan seadanya, semua orang bertahan. Sally yang baru tiba di sana terkena gigitan serangga. Dari efek gigitan serangga tersebut membuat kepala Sally bengkak dan menewaskannya seketika. Jess yang baru saja jadian dengan Sally hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sang pujaan hati tewas secara tragis. David berhasil membakar dan menghabisi salah satu burung. Joe mencoba mengikuti jejak David untuk membuat obor dengan alat pel-pelan yang sudah dilumuri bensin. Tapi karena panik, Joe jatuh tersandung ember yang berisi bensin, membuatnya membakar dirinya sendiri. Beruntung api berhasil dipadamkan dengan cepat. Dengan pistol yang dipercayakan padanya, Ollie berhasil menyelamatkan Billy dari serangan burung. Untuk malam itu mereka beruntung berhasil bertahan dari serangan makhluk-makhluk tersebut. Tapi ancaman kembali datang karena sebagian besar orang-orang kini mulai mempercayai perkataan Carmody dan memilih menjadi pengikutnya. Sementara Joe yang tubuhnya mengalami luka bakar hampir 75% meminta David untuk menghabisinya saja. Joe mengatakan dirinya tidak sanggup lagi untuk hidup karena merasakan sakit yang luar biasa. Tapi Bobby saudaranya terus menyemangatinya. David meyakinkan pada Joe mereka akan menyelamatkannya. Di sisi lain, Amanda yang sedang beristirahat melihat Hetty yang ada di sisinya sudah tergeletak tak bernyawa. Melihat wadah obat di sebelahnya, Amanda yakin Hetty mengakhiri hidupnya sendiri karena frustasi dan ketakutan. Setelah meletakkan jasad Hetty di ruang belakang, mereka membuat rencana untuk keluar dan pergi dari sana. Karena bukan hanya makhluk-makhluk dari dalam kabut yang menjadi ancaman bagi mereka, melainkan Carmody, wanita tidak waras yang ingin mengorbankan nyawa anak kecil, sekarang sudah memiliki banyak pengikut. Di malam ini pun Carmody belum henti-hentinya berkhotbah pada yang lain. Hal itu jelas akan menambah semakin banyak lagi orang yang berpihak padanya. Orang-orang yang sedari awal tidak memiliki prinsip yang kuat, lalu mereka dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini, jelas akan sangat mudah dipengaruhi hanya dengan dijanjikan sebuah keselamatan. Tapi sebelum mereka keluar dari sana, mereka harus pergi ke toko farmasi terlebih dulu, mengambil beberapa obat untuk Joe. Singkat cerita, mereka pun nekat keluar dari sana.
Meskipun mendapat sedikit kendala karena Carmody dan para pengikutnya melarang, mereka berhasil masuk ke dalam toko farmasi dengan selamat. Setelah mendapatkan beberapa obat yang dibutuhkan, barulah mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan di sana, di mana jasad orang-orang terjebak pada jaring laba-laba. Salah satu korban masih bertahan hidup. Seorang polisi militer terus bergumam mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan kami. Tidak menghiraukan perkataannya, David dan yang lain mencoba untuk menyelamatkan. Tapi terlihat di tubuh polisi militer itu telah bersarang jutaan telur laba-laba yang menetas. Sayangnya Bobby dan Mike harus terkena serangan jaring laba-laba yang ternyata jaring laba-laba tersebut bersifat korosif. Terlihat saat jaring-jaring mengenai kulit, langsung meninggalkan luka bakar yang cukup parah. Mau tidak mau, David dan yang lain pun harus meninggalkan Bobby dan Mike di sana. David dan yang lain berhasil kembali ke supermarket dengan selamat membawa obat-obatan. Tapi jiwa mereka benar-benar sangat terguncang dengan apa yang mereka lihat di sana. Singkat cerita, setelah memberikan obat pada Joe dan beristirahat untuk beberapa saat, David yang baru saja bangun mendapatkan kabar dari Colonel bahwa Joe telah tewas. Sementara Jim yang awalnya sangat menentang Carmody sekarang menjadi salah satu pengikutnya. Mengingat kata-kata polisi militer di toko farmasi yang mengatakan semua kekacauan tersebut adalah salah mereka, David pun menemui Jess. David menanyakan pada Jess tentang dua teman yang bersamanya. David baru sadar dan mengaku dia tidak mengetahui keberadaan mereka. Bersama-sama mereka pun mencari dua teman Jess di ruang belakang toko. Jim yang melihat rombongan David masuk ke ruang belakang menyusul mengikutinya. Mereka menemukan dua teman Jess telah mengakhiri hidup di sana. Jess tak menyangka bahwa mereka berdua benar-benar melakukannya. Saat David bertanya tentang apa maksud dari perkataan Jess tadi, Jess mengaku bahwa mereka para prajurit militer yang mengetahui tentang Project Arrowhead yang terletak di atas gunung dilarang keras membocorkannya. Jim yang menyusul masuk ke sana mendengar itu, Jim langsung menarik Jess dan menyerahkan pada Carmody. Jim menjelaskan semuanya tentang pengakuan Jess yang didengarnya soal rahasia yang ditutup rapat oleh pemerintah. Sembari membela diri, Jess menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apapun. Ini semua terjadi karena kesalahan para ilmuwan yang telah membuka portal dunia lain, membiarkan makhluk-makhluk dari dunianya masuk ke dunia mereka untuk diteliti. Mendengar itu, Carmody langsung memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk mengorbankan Jess. Seperti biasa, dengan mengatasnamakan Tuhan, Carmody mengatakan itu harus dilakukan sebagai penebusan dosa. David dan rombongannya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Jess karena pengikut Carmody sudah sangat banyak. Jess pun berakhir dilempar keluar menjadi sarapan untuk si makhluk. Di siang harinya mereka memutuskan bahwa sekaranglah saatnya untuk pergi dari sana, karena saat siang hari makhluk-makhluk tersebut tidak banyak berkeliaran. Oli juga sudah mengumpulkan stok makanan untuk bekal mereka nanti. Tapi saat mereka akan mengambilnya, Carmody sudah ada di sana memegang pisau melarang mereka mengambil makanan dan keluar dari sana. Carmody memprovokasi para pengikutnya, menuduh David dan rombongan tidak percaya dengan Tuhan. Parahnya, Carmody menganggap David dan rombongannya telah lancang menolak kehendak Tuhan hanya karena mereka tidak mau memberikan persembahan darah. Carmody pun ingin David dan yang lain juga dikorbankan untuk penebusan dosa. Tidak memiliki pilihan lain selain menghabisi Carmody sang provokasi, Oli pun menembak matoy Carmody di tempat.
Merasa terancam, sembari mengucapkan kata-kata umpatan, para pengikut Carmody secara perlahan melangkah mundur memberikan jalan pada David dan rombongan. Sayangnya, setelah mereka berhasil keluar, Oli harus tewas dimangsa oleh makhluk yang berukuran besar. Meninggalkan pistol yang kemudian diambil oleh David, rombongan David kini hanya menyisakan 5 orang saja, terdiri dari Tuan Miller, Nyonya Rappler, Amanda, Billy, dan David sendiri. Dengan bensin yang tersisa di mobil mereka saat ini, mereka akan menyusuri jalan, berharap ada orang lain di luar sana dan tempat aman yang tidak terdampak oleh kabut. David membawa mereka pergi ke rumahnya, berniat menjemput sang istri. Tapi terlihat istri David telah tewas sama seperti orang-orang yang dia lihat di toko farmasi. Sekarang David benar-benar tidak memiliki semangat hidup lagi, merasa dunianya telah berakhir. Tapi dia terus melanjutkan perjalanan. Kota demi kota mereka susuri, desa demi desa mereka lalui, tapi tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan mereka temui. Hingga mereka melihat salah satu monster dengan ukuran tubuh yang sangat besar, mungkin besarnya setara dengan satu pulau Jawa, melintas di hadapan mereka. Dan kini bahan bakar pun telah habis. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi sekarang. Bingung, khawatir, dan ketakutan menekan jiwa mereka yang telah lemah karena putus asa. Tapi jiwa yang lemah akan kuat jika ada Allah di hati. Karena ketika kita merasa dunia telah hancur, cobaan terasa begitu berat, Allah tidak ingin kita bersedih dan menyerah. Allah ingin kita bersabar walau penuh tangis air mata, tapi tetap berdiri menghadapinya. Yang sayangnya David dan yang lain tidak memiliki pedoman hidup yang kuat. Setelah berdiskusi dan menghitung peluru yang tersisa, dan terhitung hanya ada 4 peluru yang mereka miliki, diputuskan mereka semua akan mengakhiri hidup dengan David sebagai eksekutornya. Billy kecil yang masih belum tahu apa-apa turut serta menjadi korban. Setelah menghabisi semua rekan-rekan serta anaknya, David keluar dari mobil berniat menyerahkan diri untuk dimangsa oleh para monster. Dari dalam kabut, David bisa mendengar suara gemuruh keras yang semakin mendekat. Betapa terkejutnya David, suara gemuruh yang ia kira adalah suara monster yang datang, ternyata adalah suara tank milik pasukan militer yang berhasil mengevakuasi warga. David telah salah menyangka soal semua manusia telah binasa dan dunia telah berakhir, karena terlihat di belakang tank tersebut beberapa mobil membawa warga yang berhasil selamat. Di antara banyaknya orang yang berhasil selamat, dia melihat Ibu Wanda, seorang wanita yang nekat menantang bahaya demi kedua anaknya. Dengan alat penyembur api, para pasukan militer juga berhasil menghilangkan kabut yang menutupi kota. Melihat itu, David hanya bisa tersimpuh lemas menyesali perbuatannya, dan film pun selesai. Meski endingnya cukup membagongkan dan menggantungkan, tapi bisa kita ketahui dengan jelas bahwa sang sutradara menyampaikan pesan di akhir film, bahwa mengakhiri hidup bukanlah jalan pintas untuk keluar dari masalah. Mungkin sekian video pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang telah mengklik dan sudi menonton video ini sampai selesai. Karena itu sangat berarti bagi Mimin yang seorang YouTuber kecil-kecilan. Besar harapan semoga channel ini bisa berkembang dan selalu menyajikan film-film tercool dan terbagus untuk kalian. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.